إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa satu piring korma yang bagus. Kita tahu korma yang paling bagus itu disebut dengan korma ajwa atau disebut juga dengan korma Nabi. Nabi tahu persis bahwa kebun korma Abu Dzar tidak menghasilkan korma yang bagus. Oleh sebab itu Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, min aina ataita hadhihi tamara?" Dari mana kamu dapat korma yang bagus ini? Lalu Abu Dzar mengatakan, "Aku petik kormaku yang kualitasnya tidak bagus, lalu aku tukar dengan korma yang bagus ini." Misalnya Abu Dzar mau ngambil korma dia 2 kilo, lalu ditukar dengan korma yang bagus 1 kilo. Pertimbangannya kalau 2 kilo ini dijual, harganya cukup untuk membeli korma yang bagus 1 kilo. Oleh sebab itu tidak usah dijual, nggak usah repot menjual, cukup ditukar saja 2 kilo korma yang tidak bagus dengan 1 kilo korma yang bagus. Apa komentar Nabi? Nabi mengatakan, "Laqad arbaita ya Abu Dzar." Engkau telah melakukan praktek riba. Jadi bagi Nabi itu namanya riba. Harusnya tamaran bi tamarin, masalan bi masalin, iadan biadin. Kalau melakukan tukar menukar korma, jumlahnya harus sama, beratnya harus sama. Tamaran bi tamarin, tukar korma dengan korma, masalan bi masalin, harus sama. 1 kilo ya tukar dengan 1 kilo, 2 kilo tukar dengan 2 kilo. Nggak boleh 2 kilo ditukar dengan 1 kilo. Kontan harus kontan, nggak boleh 1 kilo ditukar dengan 2 kilo tapi nanti nggak bisa, harus sama-sama tunai. Ini namanya di dalam istilah fikih riba fadal. Riba fadal. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya Abu Dzar jual dulu kormanya yang 2 kilo itu. Pergi ke pasar, jual. Prinsip orang menjual mencari pembeli dengan harga yang paling tinggi.
Nanti setelah terjual 2 kilo ini, dia mau beli korma yang bagus, beli lagi 1 kilo. Prinsip orang membeli adalah mencari harga yang paling murah. Bisa sama hasilnya, bisa berbeda. Oleh sebab itu harus dihilangkan semua ghurur, semua syubhat, semua keraguan-raguan. So kalau ditukar 2 kilo dengan 1 kilo, yang punya korma yang tidak bagus 2 kilo akan mengatakan dalam hatinya, rugi saya, masa korma saya 2 kilo ditukar dengan 1 kilo. Yang kormanya bagus 1 kilo juga merasa rugi, korma saya korma bagus kualitasnya, kalau cuma ditukar dengan 2 kilo. Nah, supaya menghilangkan semua was-was itu, semua keraguan, syubhat itu, jual dulu. Itu namanya riba fadl. Yang kedua, disebut dengan riba nasi'ah. Jadi riba yang jenis pertama disebut riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah pertama yang diharamkan oleh Nabi adalah riba Abbas. Nah, ini paman Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang dilakukan oleh Abbas? Abbas itu meminjami pedagang modal. Jadi kalau orang Mekah mau berdagang, datang kepada Abbas. Abbas, saya mau bisnis, mau bawa dagang ke Syam, saya perlu modal. Perlu berapa? 100 dinar. Mau pinjam berapa lama? 3 bulan. Nah, kata Abbas, baik, saya pinjami 100 dinar, kembalikan dalam waktu 3 bulan 100 dinar juga. Lalu di mana ribanya? Kalau dia mengembalikan dalam waktu yang tepat 3 bulan 100 dinar, tidak ada tambahannya. Tapi yang diharapkan oleh Abbas, biasanya orang tidak sanggup membayar tepat waktu. Setelah dia bulan, dia datang kepada Abbas, Abbas, saya belum sanggup melunasi hutang, bisa tambah waktu enggak? Berapa lama? Sebulan lagi. Bisa. Bayarnya 120 dinar. Nah, jadi baru diminta tambah oleh Abbas kalau tidak tepat waktu sebagai kompensasi penundaan. Ini dinamai dengan riba nasi'ah dan itu diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang orang minjam 10 juta lalu dikembalikan 11 juta dalam waktu 1 tahun, itu sudah lebih daripada ribanya Abbas. Itulah riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Tidak boleh ada tambahan. Kalau kita minjamkan, ya dipinjami. Sifatnya apa kalau meminjami? Sifatnya bantuan. Menolong saudara, kita pinjami. Kalau menolong, tidak boleh cari untung. Kalau mau cari untung, bisnis, bukan menolong. Jadi kalau ada saudara kita minjam uang 10 juta untuk modal, kita keberatan menolongnya, kita bilang saja, wah enak, kamu, saya pinjam 10 juta, kamu dagang, kamu untung, saya nggak dapat apa-apa. Saya pinjami 10 juta 1 tahun, tahun depan nilai uang saya tinggal 9 juta. Jumlahnya tetap 10 juta, dikurangi inflasi 10 juta, nilainya di 9 juta. Kamu pakai uang saya 10 juta berdagang, kamu untung bisa dapat 13 juta. Kamu untung, saya rugi, saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau nolong, nggak apa-apa. Kalau begitu bagaimana? Kita bisnis saja. Kita kerjasama, mudarabah. Saya modal, kamu tenaga. Saya beri modal 10 juta, kamu berbisnis dengan uang 10 juta, keuntungannya kita bagi 2. Berapa nisbahnya? Ya terserah. Bisa 50-50, bisa 40-60. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi yang bersifat alami, bukan karena kelalaianmu, bukan karena kesalahanmu, ya yang nanggung sahibul mal, saya nanggung. Uang saya 10 juta, kamu dagangkan, kamu rugi, ya sudah,
rugi 2 juta, saya rugi 2 juta. Tapi kalau kerugian itu karena kesalahanmu, karena kelalaianmu, kamu yang nanggung kerugian, itu namanya mudharabah. Kalau menolong, ya menolong. Saya rugi, kalau rugi jangan menolong. Nah, kesalahan kita itu adalah mencampur adukkan antara menolong dengan bisnis. Menolong ya menolong, kalau menolong ya bisa rugi, namanya juga menolong, bisa habis uang kita kalau kita menolong. Tapi kalau berbisnis bisa diatur secara halal. Nah, Al-Quran mengharamkan riba berapapun tambahannya. Ada yang berpendapat kalau bunganya kecil nggak apa-apa, kan bunganya cuma 6%, 7%, nggak apa-apa. Kalau berlipat ganda baru nggak boleh. Kan Al-Quran mengatakan la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Maksudnya bagaimana? Saya pinjami 10 juta bayar 20 juta, itu yang haram. Tapi kalau pinjam 10 juta bayar 11 juta nggak apa-apa. Itu kalau ayatnya hanya turun itu saja. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afah, memang ada ayatnya. Tapi tahap berikutnya turun ayat yang lain yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah berapapun jumlahnya yang tersisa dari riba itu. Apakah cuma 10%, apakah cuma 5%, apakah cuma 2%, apakah cuma 1%, tinggalkan semua. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tidak boleh ada tambahan dalam pinjam meminjam. Fa illam taf'alu, kata Al-Quran, jika kalian hai orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan riba ini, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba itu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasul, diumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata para mufasir, tidak ada peringatan Al-Quran yang lebih keras dari ini, yang mengancam orang-orang beriman yang makan riba, perang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'in tubtum, kalau kamu sadar, kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, kamu berhak mengambil pokok uangmu. Kalau uangmu 10 juta, ambil 10 juta. Kalau uangmu 20 juta, ambil 20 juta. Falakum ru'usu amwalikum. Dengan demikian, la tazlimun, kamu tidak berbuat aniaya, wala tuslamun, dan kamu juga tidak dianiaya. Oleh sebab itu, para ulama, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu sudah memutuskan bahwa bunga bank itu adalah riba. Bunga bank adalah haram. Dan sudah disediakan alternatifnya, bank Islam atau bank syariah yang tidak ada menggunakan sistem riba, tapi menggunakan pembiayaan, menggunakan bagi hasil. Jika ada yang memerlukan motor misalkan, dia bisa datang ke bank, saya perlu motor, saya ingin membeli motor tapi saya nggak punya uang, bisa nggak? Bagaimana caranya? Saya ingin punya motor tapi tidak punya uang, tapi saya sanggup mencicilnya. Itu namanya pakai sistem murabahah, jual beli untung. Al-bay'u, jual beli, itu netral. Namanya jual beli, bisa untung bisa rugi. Tapi kalau jual beli pasti rugi, itu namanya mukhasarah. Tidak ada orang yang mengambilnya, tidak ada yang mau masuk ke dalam bisnis mukhasarah. Bisnis jual beli pasti rugi. Nah, yang ada apa? Yang banyak orang masuk murabahah, jual beli untung. Jadi bank mengatakan, baik, kamu mau motor apa? Motor ini. Baik.
Motor ini harganya 15 juta. Kami beli motor 15 juta, kami jual kepada engkau dengan untung. Mau utang berapa lama? Utang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu dihitung. Baik. Kalau begitu, motor yang kami beli 15 juta ini kami jual 17 juta dalam tempo 2 tahun. Tiap bulan dicicil pokoknya dan dicicil marginnya, keuntungannya. Itu namanya murabahah. Kalau kita tidak ingin murabahah, kita berbisnis bisa pakai mudharabah. Modalnya dari bank, pedagang yang menjalankan dengan sistem bagi hasil, nisbah ditentukan dari awal. Kalau untung, keuntungannya dibagi. Kalau rugi, seperti yang dikatakan tadi, bukan karena kesalahan pedagang tidak menanggung kerugian, tapi bank yang menanggung kerugian. Tapi kalau sama-sama bekerja sama-sama berdagang, sama-sama punya modal, itu namanya musyarakah. Jadi Islam memberikan jalan keluarnya, terserah kepada kita. Apakah kita takut dosa atau tidak? Dalam penelitian, ternyata di Indonesia ini yang takut dosa itu tidak banyak. Yang berani berbuat dosa juga tidak banyak. Yang banyak itu yang di tengah-tengah, yang mengambang. Yang yakin bunga bank itu haram itu hanya sekitar 10%. Tapi yang yakin halal pun juga hanya 10%. Nah, yang 80% ini pragmatis, lihat angin. Kalau untung dengan bank syariah, dia datang ke bank syariah. Kalau untung bank konvensional, dia datang ke bank konvensional. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah, bagi sistem ekonomi Islam. Masih banyak peluang, asal sistem ekonomi Islam, asal bank syariah bisa lebih kompetitif, bisa bersaing, memberikan harga yang bisa kompetitif, memberikan pelayanan lebih baik, insya Allah yang mengambang ini tentu akan dengan mudah pergi. Tetapi bagi kita yang takut haram, takut berdosa, nah tentu kita tidak ada pilihan lain. Kalau Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri sudah memutuskan, terhitung mulai 1 Januari 2016, semua amal usaha Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, dan persyarikatan Muhammadiyah tidak boleh lagi bermuamalat dengan bank konvensional, tapi bermuamalat dengan bank syariah. Kecuali kalau terpaksa, misalkan ada yang mau kirim uang, hibah penelitian, dan dia tidak mau mentransfer kecuali ke bank konvensional, kita masih boleh membuka rekening bank konvensional, tapi hanya untuk dana transitoris, begitu masuk nanti dipindahkan lagi ke bank syariah. Tapi kalau kita sendiri yang punya uang, nah kita bisa mengelola dengan mudah dengan pertimbangan tadi. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, bersiap-siaplah perang dengan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah al mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Dan Allah menjauhkan kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa jami' amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.